Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Inayati dengan NIM 2204411096. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Pangori Valseli dengan NIM 2204411405. Selanjutnya adalah Nirmala 2204411428. Selanjutnya adalah Jea dengan NIM 2204411179. Kecerdasan buatan atau AI, bidang ilmu komputer yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran pemecahan masalah dan pengenalan pola. Ada juga macam-macam kecerdasan buatan. Yang pertama, Artificial Narrow Intelligence. Yang kedua, Artificial General Intelligence. Dan yang ketiga, Artificial Super Intelligence. Keempat, Self-Aware. Yang kelima, Theory of Mind. Yang keenam, Limited Memory. Yang ketujuh, Reactive Machine. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya mengurangi potensi terjadinya human error. Yang kedua, memudahkan pengguna gadget. Yang ketiga, membantu dalam pemecahan masalah. Keempat, membantu kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, membuat keputusan lebih cepat. Adapun kekurangannya, yang pertama, memerlukan biaya yang besar dalam pembuatannya. Yang kedua, membuat manusia menjadi malas. Yang ketiga, pengangguran. Keempat, tidak memiliki perasaan. Dan kelima, hanya menjalankan perintah sesuai programnya. Masalah dan ruang keadaan atau state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Ruang keadaan dalam bentuk grafs pada umumnya dibuat untuk kasus-kasus yang menggambarkan solusi secara grafis, sedangkan pohon and/or biasanya digunakan untuk kasus diagnosa. 4 tahap untuk membangun sistem AI. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, memiliki teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Di sini ada pun basic layoutnya. Yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan atau state space. Dan yang kedua, menetapkan suatu atau lebih keadaan awal atau initial state. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan atau goal state. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Adapun representasinya, beberapa cara untuk mempresentasikan ruang keadaan yang yakini: 1. Graf keadaan. Yang kedua, pohon pelacakan. Ketiga, pohon and/or. Selanjutnya itu ada blind search dan heuristic search, yang artinya pencarian buta dan pencarian terbimbing. Blind search itu merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan dalam melacak ruang keadaan. Adapun strategi yang terdapat pada blind search, yang pertama itu breadth first search atau disebut dengan BFS. Ini dimulai dari akar node lalu mengeksplor ke seluruh cabang dalam level yang sama. Yang kedua itu ada depth first search atau disebut dengan DFS. Ini melakukan eksplorasi dimulai dari root node atau akar lalu ke cabang pertama dimulai dari paling kiri sampai keadaan maksimum. Yang kedua itu ada heuristic search yang merupakan sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh
representasi pengetahuan. Ini merupakan cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu dan dapat untuk menguji kebenaran penalarannya. Representasi ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama representasi logika, kedua jaringan sematik, ketiga frame, keempat skrip atau naskah. Selanjutnya adalah express system. Sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Fungsi keanggotaan himpunan FUZI adalah suatu fungsi yang dapat menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama, linear, segitiga, trapesium, sigmoid, dan PHI. Terdapat 3 operasi dasar pada himpunan FUZI, yaitu OR atau union, AND atau intersection, NOT atau complement. Oke, selanjutnya adalah FUZI logik. Logika FUZI adalah peningkatan dari logika Brown yang berhadapan dengan konsep kebenaran. Sebagian saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat dipresentasikan dalam istilah biner, 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak. Logika FUZI menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Pemanfaatan jaringan syarat tiruan: 1. Pengenalan pola, 2. Klasifikasi gambar, ketiga analisis data dan prediksi, keempat pengenalan suara, kelima kendali dan robotika, keenam pengenalan tulisan tangan. Metode perseptron: 1. Analisis bobot dan bias, kedua penyebaran maju, ketiga menghitung kesalahan, keempat penyesuaian, kelima literasi, keenam uji dan evaluasi. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Nah, berikut pemanfaatan jaringan syaraf tiruan yaitu pengenalan pola, klasifikasi gambar, pemrosesan bahasa alam, analisis data dan prediksi, pengendalian suara, kendali dan robotika, pengenalan tulisan tangan, dan diagnostik medis. Nah, adapun metode perception di sini, langkah-langkah untuk menerapkan metode ini merupakan: pertama, inisialisasi bobot dan bias, penyebaran maju atau forward propagation, menghitung kesalahan atau error, dan mean secret error atau MSF, penyesuaian bobot atau weight adjustment, literasi dan konvergensi, dan yang terakhir uji dan evaluasi. Multilayer perceptron. Pengertian multiplayer perception atau MLP adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang terdiri dari multiple atau banyak lapisan neuron atau unit pemrosesan yang saling terhubung. Definisi menurut para ahli, menurut Haikin 2009 dalam bukunya Neural Networks and Learning Machine, MLP adalah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari 3 lapisan neuron, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Nah, di sini ada konsep dasar multiplayer perception. Yang pertama ada Feedward Neural Network yang merupakan jenis jaringan saraf di
mana informasi mengalir dalam satu arah dari lapisan input ke lapisan output. Yang kedua ada lapisan-lapisan yang terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Konsep dasar multi layer perseptron, yang pertama ada neuron atau node. Neuron menerima masukan dari neuron. Apa maksudnya ini? Neuron menerima masukan dari neuron di lapisan sebelumnya, melakukan perhitungan menggunakan bobot dan bias yang sesuai dan menghasilkan keluaran. Yang kedua ada bobot dan bias. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang mengontrol kekuatan dan arah sinyal. Fungsi dari multiplayer perseptron ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk memproses data input dan menghasilkan output yang diinginkan. Adapun rumus atau formula multiplayer perception, Large Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penerapan AI. Apa saja sih yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada penerapan AI ini saya mengambil aplikasi PixArt, yaitu aplikasi editing yang sudah familiar dengan kehidupan kita, sebagaimana kita sebagai seorang pengguna Android maupun pengguna iOS. Nah, di sini tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Ini aplikasinya adalah aplikasi PixArt. Kita buka dengan tampilan interface seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tanda-tanda panah di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencari foto-foto yang akan kita buat. Kita akan mengambil fotonya. Contohnya kita akan mengambil foto yang ini. Nah, setelah itu kita menuju ke retouch. Nah, kita masuk di Portrait HD. Nah, di sini adalah penerapan AI. Nah, kegunaan dari penerapan AI ini adalah untuk memperjelas foto kita. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini yang sesudah, yang sebelah kanan sesudah, dan yang sebelah kiri adalah sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik centang. Teman-teman juga bisa menggunakan AI di sini untuk wajah. Setelah itu kita klik centang dan sudah jadi. Itulah tadi penerapan AI pada aplikasi PixArt. Selanjutnya adalah generator gambar. Dengan memanfaatkan teknologi AI, kita dapat membuat gambar hanya melalui teks saja. Dalam mengetikkan beberapa keterangan mengenai gambar yang diinginkan, maka AI akan membuat gambar tersebut berdasarkan keterangan yang telah diberikan. Caranya, buka aplikasi Imagen AI Generator. Aplikasi ini kita bisa unduh melalui Play Store. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa mengetikkan keterangan tentang gambar yang kita inginkan. Jika sudah, kemudian klik hasilkan dan tunggu sampai AI membuat gambar berdasarkan keterangan yang kita inginkan. Ini adalah contoh penerapan AI pada generator gambar. Penerapan ChatGPT.
ChatGPT ini merupakan salah satu teknologi baru yang saat ini tengah populer dalam industri teknologi. Teknologi AI ini bergerak berdasarkan algoritma yang bisa digunakan untuk membangun chatbot atau robot penjawab yang bisa memahami dan membalas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Ya, penerapannya kita buka ChatGPT lalu memberikan pertanyaan. Contohnya pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan saat membuat aplikasi, dan kita kirim, lalu jawabannya akan muncul menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan. Sekian dan terima kasih.